时追2个人，只要他上，竟然在疯狂逃跑，光是余波回荡就令人心。野中的萤火，令人目眩。有刀！一刀，长河更是。狗悬星云，这星辰塔搞强者的噩梦，就连。的禁地空间作战，接近护卫是高地。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-192. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Fang telah mengetahui kalau Zizong telah mulai melakukan sayembara untuk bisa menemukan dirinya. Pasalnya, dialah yang telah berhasil mengambil banyak harta dari pagoda pengorbanan. Untuk saat ini, Lo Fang tidak ingin keluar dulu. Pasalnya, dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena bagaimanapun, dia ingin mengakhiri pertarungan pada hari itu juga. Setelah menukarkan semua harta yang dia dapatkan untuk menjadi kekuatannya, Lo Fang pun mulai melakukan sayembara untuk bisa menemukan keberadaan Zizong. Tidaklah butuh waktu lama bagi Lo Fang untuk bisa menemukan keberadaannya. Serangan langsung saja dia lancarkan yang membuat Zizong terkejut. Tapi dia itu tidaklah sendirian karena dirinya telah memanggil Jusakao dan juga Raja Binatang Darah, yang mana mereka berdualah yang akan melindunginya. Tapi Lo Fang langsung menggunakan harta barunya untuk mencegah mereka berteleportasi dan langsung meledakkan tempat tersebut. Zizong harus mati karena menerima tusukan pedang racun milik Lo Fang, yang mengakibatkan tubuh abadinya tidaklah dapat dipulihkan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sebelum Zizong meninggoy, ia sempat mengirimkan pesan mengenai koordinat dari Lo Fang, yang tentu saja membuat orang-orang menjadi senang. Dan kematian Zizong, maka sudah jelas kalau manusia itu memiliki harta yang sangat banyak. Mereka tidaklah takut kepada Lo Fang, sebab mereka memiliki jumlah yang banyak. Ada begitu banyak pejuang yang menerima pesan itu. Mereka semua pun bergegas pergi menuju ke tempat di mana Lo Fang berada. Xiano berpindah kepada Lo Fang, di mana dirinya berdiri dengan santuy. Sedangkan Raja Binatang Darah dan juga Jusakao tengah membentuk tubuh abadi mereka. Akibat serangan barusan telah membuat tubuh abadi mereka hilang sampai 42%. Membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Sedangkan Jusakao harus kehilangan 50% tubuh abadinya. Kekuatan tempurnya bahkan tidak kurang lebih dari 10% saja. Jika ini terus berlangsung, maka yang ada Jusakao akan jatuh pingsan. Untuk Lo Fang sendiri langsung saja melakukan pergerakan, di mana setelah menghabisi Zizong, maka tentu targetnya adalah mereka. Kedatangan Lo Fang membuat kedua immortal ini ketakutan. Mereka memutuskan untuk berpisah karena dalam gitulah Lo Fang tidak bisa mengejar mereka sekaligus. Lo Fang memilih untuk mengejar Jusakao karena bagaimanapun dialah yang menerima luka yang sangat parah dari serangan barusan. Tidak lama kemudian para pejuang lainnya juga telah tiba. Mereka seketika terkejut dengan bekas ledakan yang masih bisa dirasakan. Selain itu, mereka juga bingung apa yang terjadi, pasalnya Raja Binatang Darah dan juga Jusakao tengah melarikan diri. Dengan begitu susah payah, Raja Binatang Darah telah berhasil keluar dari jangkauan kekuatan Lo Fang. Ia langsung saja berteleportasi. Sedangkan Jusakao tidak akan sempat, pasalnya kekuatannya sudah semakin lemah. Jadi seberapa keras pun dirinya pergi, Lo Fang tetap bisa mengejarnya. Alhasil serangan langsung saja Jusakao lakukan untuk dapat mengalahkan Lo Fang. Panah itu sangatlah mengerikan, bahkan mampu membuka celah ruang. Lo Fang memuji kekuatan Jusakao, padahal dia ini sudah kehilangan 90% kekuatannya.
tapi masih mampu melemparkan panah yang besar. Sayang sekali Yusakao hanya memiliki satu kesempatan saja, dan kesempatan itu harus gagal total, karena Lo Fang bisa dengan mudah membelokkan serangannya. Nah, panah itu pun dengan mudah melubangi sebuah planet. Sedangkan anak panah satunya langsung saja Lo Fang atasi dengan serangan pedang miliknya, di mana ini mampu menghancurkan serangan Yusakao. Dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki, Yusakao pun kembali melakukan serangan. Tapi sayang sekali serangan Lo Fang tidaklah mampu untuk dapat dirinya hancurkan. Pada akhirnya dia pun harus menerima serangan tersebut. Lo Fang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, di mana ia langsung saja melakukan penyerangan lagi yang membuat Yusakao harus terkena racun iblis. Sebelum menyebar terlalu cepat, dia mencoba untuk memisahkan diri dari tubuhnya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Lo Fang. Linyu dirinya keluarkan untuk dapat menahan semua tubuh abadi Yusakao. Tidak hanya itu, namun serangan lanjutan juga kembali dirinya lakukan, yang mana itu semakin membuat dirinya lemah. Pada puncaknya, Yusakao pun sudah tidak sadarkan diri lagi. Kejadian ini dapat dilihat oleh semua prajurit. Di sini Lo Fang memilih untuk menyimpan tubuhnya ke dalam cincin miliknya, yang tentu saja mengejutkan Babata dan Atuka. Mereka pun mulai melakukan pemeriksaan kepada tubuhnya itu. Untung saja Yusakao ini tidak meninggoy. Kembali ke sisi luar, di mana Lo Fang mulai menatap ke arah para prajurit yang ingin bertarung dengannya. Sadar kalau Lo Fang adalah lawan yang kuat, beberapa prajurit memilih untuk melarikan diri. Sedangkan bagi mereka yang baru saja datang, tidaklah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jadi tanpa ragu, penyerangan langsung saja dilakukan. Melihat hal itu, para prajurit lainnya menganggap mereka begitu bodoh. Karena jelas penyerangan kepada Lo Fang adalah hal yang salah. Bahkan sosok kuat seperti Raja Binatang Darah dibuat lari ketakutan. Di sini ada 2 Raja Puncak, 6 Raja Tingkat Lanjut, dan 10 Raja Pemula yang berani menyerangnya. Lo Fang langsung saja bersiap menghadapi 18 alien itu. Pemandangan ini merupakan sebuah kenangan yang tidak akan pernah dilihat untuk kedua kalinya. Karena 18 orang langsung saja melakukan serangan langsung kepada 1 orang. Serangan gabungan yang mereka lakukan tidaklah membuat Lo Fang terluka. Ia langsung saja melakukan penyerangan balik kepada mereka, di mana pergerakan indahnya ini membuat semua orang yang menyaksikannya begitu terpukau. Setiap Lo Fang melakukan serangan bagaikan kunang-kunang yang menerangi kegelapan. Serangan pedangnya bahkan seperti sungai panjang. Ini sangat indah sampai terlalu menyilaukan. Berbagai serangan teruslah Lo Fang lancarkan, yang mana dalam satu kali tebasan saja ada begitu banyak prajurit yang mati. Bahkan serangan Lo Fang itu mampu memusnahkan sosok yang berada di jutaan kilometer. Setidaknya itulah yang dilihat oleh orang-orang yang menyaksikan pertarungannya. Mereka menyebut Lo Fang sebagai sungai cahaya pedang yang panjang. Kehadirannya itu benar-benar sangatlah menakjubkan. Lo Fang masihlah belum berhenti. Bahkan ia sendiri yang menemui orang-orang itu untuk maju menghadapi dirinya. Pertarungan pun kembali lagi terjadi, di mana berbagai serangan teruslah dilakukan oleh para prajurit itu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu membuat Lo Fang kesulitan. Yang ada malah Lo Fang yang menggila dalam pertarungan tersebut. Tubuh dari para prajurit itu benar-benar tidak ada yang tersisa, karena hancur ditelan oleh kekuatannya. Seberapa keras pun dan seberapa banyak pun pola serangan yang mereka lancarkan tidak ada gunanya. Hingga beberapa orang pun mulai bekerjasama dalam menggunakan sebuah formasi pengurung. Di mana ketika pergerakan Lo Fang telah terhenti, mereka langsung mencoba melakukan penyerangan lagi. Tapi formasi mereka dipatahkan oleh Lo Fang dan seluruh serangan yang terarah kepadanya mampu dibalas balik oleh Lo Fang. Yang mana orang-orang itu juga seketika saja meninggoy. Pada akhirnya mereka pun menyadari kalau Lo Fang bukanlah sosok yang dapat dikalahkan. Tapi sayang sekali mereka yang mencoba menyerang langsung dikejar olehnya. Alhasil 18 prajurit yang melakukan penyerangan hanya menyisakan 5 orang saja. Orang-orang itu pun menyadari kalau Zizong sengaja mengirim mereka kemari. Kejadian yang mengerikan itu sebenarnya pernah terjadi pada 6.000 tahun yang lalu. Di saat 7 Raja Pedang umat manusia menggunakan benda-benda hampa dari Menara Dewa Bintang.
yang bisa dan mudah memusnahkan dan menghancurkan banyak alien dalam sekejap. 18个蜂王围攻是6000年前，人类应该没到蜂王极限。 Bagi beberapa orang, Lo Fang itu masihlah belum mencapai tingkat Undying. Jadi seharusnya dia pasti memiliki harta mahal untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi jika mereka saling bersama, maka Lo Fang dapat dikalahkan. Lo Fang sudah menduga hal itu akan terjadi, maka dia pun mempersiapkan kristal Dewa Api yang seketika saja membuat orang-orang itu ketakutan. Harga dari kristal ini sangatlah mahal, tapi Lo Fang tidak akan ragu menggunakannya. Jika ini digunakan, maka sudah jelas mereka itu akan dalam bahaya. Lo Fang pun menghentikan serangannya dan meminta Xiao Huan untuk membawanya pergi. Melihat lokasi pertarungan ini tentu saja mengejutkannya. Namun Xiao Huan tidak banyak bertanya dan langsung saja membawa Lo Fang pergi. Bagi beberapa orang, kekuatan manusia tadi tidaklah mungkin dapat mereka kalahkan. Alhasil orang-orang mulai berpikir untuk memberikannya gelar. Pasalnya yang mereka hanya ketahui namanya bernama Yang. Selebih itu tidak ada informasi yang mereka miliki. Berhubung teknik pedangnya begitu indah dan mampu bertahan dalam waktu yang lama di langit, jadi mereka pun mulai memanggilnya sebagai Raja Sungai Pedang. Hanya dalam waktu sekejap saja, Lo Fang yang diberi gelar sebagai Raja Sungai Pedang menyebar dengan cepat. Ada begitu banyak orang yang membicarakan kemampuan hebatnya itu. Bahkan sosok dari Zhu Shaokao harus dibuat tidak berdaya, begitu pula dengan Raja Binatang Darah yang ketakutan dan memilih melarikan diri. Ini tentu saja membuat Raja Binatang Darah kesal, karena dia dipermalukan oleh Lo Fang dan seakan-akan dia dijadikan sebagai batu loncatan. Tapi tetap saja keputusannya untuk mundur adalah pilihan yang tepat. Ia akan mencari waktu untuk menstabilkan kondisinya dan juga berniat untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah semua itu, dia akan membalas dendam kepadanya. Berita itu tidak hanya menyebar ke kalangan umat manusia saja, namun ke berbagai ras lainnya. Begitu pula ke telinga dari Ratu Seranggazep, di mana ia sepertinya pernah mendengar tentang serangan itu. Kembali kepada Lo Fang, di mana ia juga diberikan selamat kepada orang-orang yang mengenalnya, di mana ia juga telah membawa kehormatan bagi umat manusia. Selain Raja Tianzheng, ada 108 immortal yang langsung mencoba menghubungi Lo Fang. Bahkan ketika dirinya kembali ke markas, gelar Lo Fang terus disebutkan. Truyan juga sangatlah senang dengan prestasi yang didapatkan oleh muridnya. Tapi penguasa kota kekacauan memintanya untuk tidak berpuas diri, karena keterkenalan Lo Fang bisa menjadi bumerang baginya. Hal itu tidaklah boleh tersebar keluar. Walaupun begitu, penguasa kota tetap memuji Lo Fang, karena di ranahnya sekarang ia sudah mampu mendapatkan gelarnya sendiri. Kembali kepada Lo Fang, di mana dirinya telah mencoba untuk bergabung dengan harta jam kuno. Baru saja masuk ke dalam tubuhnya, Lo Fang bisa langsung merasakan kekuatan yang begitu besar. Ia merasa harta ini memang berada di tingkat yang berbeda, karena mampu menahan lebih dari 90% serangan jiwa dan serangan mental. Tapi pusi tubuhnya juga memiliki harta pertahanan yang tak kalah hebat. Jadi Lo Fang itu akan tetap memilih armornya saja, karena itu tidak hanya bisa melindungi tubuhnya, namun juga mampu 10.000 kali lipat meningkatkan daya serangannya. Jadi dia itu berencana untuk memberikan jam ungu kepada Truyan saja. Tapi Babata mengingatkan kalau membutuhkan banyak uang untuk memulihkan kondisi Zhu Shaokao. Meskipun di pertarungan sebelumnya ia mendapatkan banyak uang, tapi semua itu masihlah belum cukup. Bagi Lo Fang, mendapatkan Zhu Shaokao sebagai pelayannya merupakan hal yang bagus, karena ia sangatlah setia dan dapat berteleportasi. Dengan adanya, maka perjalanan Lo Fang akan jauh lebih mudah. Sekarang mereka hanya perlu menunggu Zhu Shaokao sadarkan diri. Sesaat kemudian kesadarannya pun telah kembali bangkit, di mana kita pun diperlihatkan dengan bentuk sebenarnya dari Zhu Shaokao yang benar-benar sangatlah imut. Untuk tahu apa yang terjadi, kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Babata dan Atuka sangat terkejut melihat sosoknya itu. Mereka pun penasaran mengapa Denny pura-pura menjadi sangat kuat padahal dia sangatlah imut. Zhu Shaokao pun sangatlah malu karena diperlakukan seperti ini oleh kedua AI itu. Selain itu, Zhu Shaokao ini tidaklah begitu tinggi. Lo Fang benar-benar tidak menduga dengan sosoknya itu. Bahkan Ratu Seranggazep tidak berhenti tertawa.
Babata dan Atuka sangatlah menyukai kehadiran Colossal karena dia itu sangatlah imut namun ingin berpura-pura menjadi pria yang kuat. Di sini Colossal pun memperkenalkan dirinya dan meminta kedua AI ini untuk tidak meremehkan dirinya. Babata meminta Colossal untuk tampil kuat di hadapan tuan mereka. Seperti layaknya kapibara pada umumnya, Colossal tetap tenang meskipun dia diganggu oleh Atuka. Lo Fang mengeluarkan lonceng kuno yang mana itu seketika saja membuat Colossal senang. Ia langsung memberikan pelukan hangat kepada kaki Lo Fang. Pasalnya tuannya ini sangatlah baik hati. Ia bahkan mau memberikan lonceng kuno kepadanya. Colossal pun langsung saja mendekati harta itu agar bisa menyatu dengan tubuhnya. Atuka dan Babata juga merasa senang, namun itu hanyalah awalannya saja. Karena bagaimanapun, Colossal membutuhkan waktu lama untuk menyatu dengan harta itu, yang membuat mereka begitu bosan menunggu. Jadi Babata langsung saja memukul Mas Bro agar ia bisa langsung menyimpan harta itu agar menjadi miliknya. Sesuai arahan Babata, Colossal langsung menjadikan lonceng ungu sebagai mahkotanya. Setelah semua itu, mereka pun pergi ke aliansi Hongmeng. Di sana, Lo Fang sudah bertemu dengan Xiao Huan. Yang cukup terkejut pasalnya Lo Fang akan pergi ke Menara Bintang. Karena bagaimanapun persyaratan militernya sudah memenuhi hal tersebut. Jadi Lo Fang yang melihat seberapa berbahayanya Menara Bintang itu. Xiao Huan membenarkan kalau Menara Bintang memang sangat layak dikunjungi. Karena terdapat sebuah harta yang bisa digunakan untuk menyegel sosok kuat secara permanen. Empat ras bahkan cukup sering melakukan pertarungan di tempat tersebut. Hanya saja bintang angin hanya terlahir setiap ribuan tahun dan memiliki pola yang tidak teratur. Orang-orang kuat dari empat ras berkumpul di sana hanya untuk mendapatkan bintang angin. Bisa dikatakan mereka sedang mencoba keberuntungan. Lo Fang yang memang ingin pergi ke sana langsung saja memulai perjalanan mereka. Dengan pesawat meteoroid sangatlah mudah bagi Lo Fang untuk sampai ke depan Menara Bintang. Sesaat kemudian dia pun mulai diperlihatkan dengan betapa indahnya Menara Bintang itu. Sebuah tempat yang sangatlah besar. Bahkan pesawat Lo Fang itu layaknya butiran debu di hadapan Menara Bintang. Menara ini memiliki nebula yang begitu indah. Clodo pun memberitahu kalau menara ini memiliki tinggi 9 tahun cahaya. Terdapat 9 nebula yang terbentuk di dalamnya. Semua itu adalah energi kosmik yang terserap. Meskipun ini indah, tapi kenyataannya itu adalah mimpi buruk bagi orang-orang kuat. Bahkan seorang penguasa alam semesta akan hancur jika terserap ke dalam nebula. Babata pun menjadi sangat ketakutan. Berbeda dengan Lo Fang yang merasa begitu terpana dengan tempat ini. Selain itu, dirinya merasa ada sesuatu yang tengah memanggilnya. Entah apakah itu, bahkan ia hampir hilang kesadaran. Babata menyadari hal tersebut, jadi Lo Fang pun mulai menjelaskan kalau dia itu tiba-tiba merasakan panggilan yang menggetarkan jiwanya. Seakan-akan Menara Bintang itu tengah memanggil dirinya. Namun untuk saat ini, baik Babata maupun Colossal masihlah belum terlalu tahu akan hal tersebut. Pada akhirnya mereka pun telah sampai juga. Sebelum masuk ke dalam Menara Bintang, Lo Fang mencoba untuk menggunakan kekuatannya. Siapa tahu ada sesuatu yang dia kenali. Hanya saja sampai sejauh ini tidak ada reaksi apapun. Dirinya juga menggunakan darahnya dan harapan menara itu dapat mengenalinya. Tapi hasilnya tetap sama saja. Padahal Lo Fang berpikir kalau seluruh Menara Bintang telah mengarahkan panggilan pada seluruh tubuhnya. Tapi mengapa tidak ada reaksi yang diberikan? Padahal dia itu sudah melakukan banyak hal. Daripada memikirkan hal itu terlalu lama, Lo Fang pun memilih untuk masuk saja. Tidak lupa, Mas Bro juga ikut sambil memeluk Lo Fang. Baru saja melangkah, tubuh Lo Fang langsung saja tertarik oleh daya yang begitu besar sampai-sampai ia sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Colossal memberitahu mengenai banyak ruang terlarang yang bergerak dalam Menara Bintang. Ini disebabkan karena ruang terlarang dihubungkan oleh lorong rahasia. Untung saja Lo Fang dan Mas Bro bisa bertemu kembali. Saat itu jugalah mereka pun telah tiba ke dasar Menara Bintang, di mana Mas Bro langsung saja memanggil armornya. Tapi sayang sekali dia meleset dan langsung jatuh ke bawah.
Babata saatlah senang bisa kemari. Sedangkan Colossal memberitahu kalau detektor ruang terlarang, proyeksi dunia, eksplorasi, dan teleportasi dibatasi oleh ruang terlarang di tempat itu. Mereka bisa menggunakan kerajaan dewa, dan itulah yang bisa digunakan untuk berpindah tempat. Jadi pada intinya mereka itu hanya dapat melewati 2 lorong terlarang itu saja. Tapi tiba-tiba saja Colossal merasakan sebuah bahaya. Untung saja dia langsung memberikan perlindungan kepada Lo Fang, yang mana terdapat sebuah kelabang yang berusaha untuk melakukan penyerangan kepada mereka. Sosok ini bukanlah monster sembarangan karena memiliki pergerakan yang cepat. Meskipun tadi sudah berhasil Colossal pentalkan, tapi barusan hanyalah serangga kecil saja. Hingga sosok yang jauh lebih besar pun muncul di hadapan mereka. Ya, kemungkinan adalah penjaga terlarang boneka mekanik yang berada di tingkat tinggi. Serangan jiwa tidaklah mempan kepadanya, jadi mereka itu hanya bisa menghancurkan inti energinya saja. Serangan langsung saja sosok itu lancarkan, yang mana dia tiba-tiba saja melakukan pergerakan yang begitu cepat untuk mengalahkan mereka. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Colossal mampu memberikan tekanan kepada boneka mekanik, sambil juga memberikan perlindungan kepada tuannya. Tapi tetap saja kelabang itu memiliki daya serangan yang mampu dengan mudah mementalkan dirinya. Tidak ingin menyerah, Colossal langsung saja melakukan penyerangan lagi. Namun mampu diatasi dengan mudah oleh kelabang itu. Lo Fang sendiri tidaklah mau ketinggalan dan langsung saja melakukan penyerangan, di mana serangan kelabang ini mampu dengan mudah dirinya hancurkan. Bahkan tubuh kelabang itu harus mengalami kerusakan. Tapi itu masihlah belum cukup kuat untuk bisa menumbangkannya. Serangan balasan pun dia lakukan. Lo Fang mencoba untuk melakukan perlawanan, namun dia harus terpental. Untung saja Colossal menggunakan jam ungu untuk dapat melindungi mereka. Tidak hanya itu saja, serangan balasan juga dirinya lakukan, yang mana titik lemah dari kelabang itu telah berhasil dirinya kenai, yang mengakibatkan kelabang itu pun berhasil dikalahkan. Hanya saja ketika dia baru saja tumbang, sesuatu mulai terjadi lagi, di mana kelabang itu mulai mengeluarkan sosok kelabang lain dari perutnya. Tidak berhenti sampai di situ, serangan kembali dilakukan untuk memanggil kelabang lainnya, di mana kini 2 kelabang harus mereka hadapi. Berhadapan dengan 2 kelabang itu tentu saja bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya Lo Fang dan Colossal sempat masuk ke dalam sebuah domain dari monster itu, yang sempat juga membuat mereka kesulitan. Tapi baik Lo Fang dan Colossal tidak terlalu panik. Mereka masihlah mampu memberikan serangan balasan kepadanya. Bahkan seberapa keras pun monster kelabang mencoba untuk menumbangkan mereka, serangannya itu masihlah belum terlalu cukup kuat. Lo Fang dan Colossal kembali memberikan serangan balasan supaya bisa menumbangkannya. Lagi dan lagi tubuh mereka pun telah berhasil dilukai, yang mana seharusnya itu akan membuat para kelabang itu tumbang, karena sebuah ledakan besar juga telah terjadi. Terlebih lagi, serangan terakhir yang Colossal lancarkan berhasil melubangi tubuh kedua kelabang tersebut. Tapi tiba-tiba saja kembali muncul sebuah serangan yang mencoba menghabisi mereka. Untung saja jam kuno kembali memberikan perlindungan. Sebuah fluktuasi energi pun mulai tercipta yang membuat Lo Fang sangatlah penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Begitu pula dengan Colossal, karena seharusnya bagian dalam menara bintang biasanya sangat tenang. Tapi mengapa sekarang berbagai anomali banyak muncul? Padahal ini adalah kedatangan pertama Lo Fang di menara bintang, tapi sudah disambut dengan hal-hal yang tidak baik. Colossal akan melakukan yang terbaik untuk membawa tuannya melewati lorong itu. Sesaat kemudian ada sesuatu yang muncul, jadi mereka pun segera pergi dari tempat itu. Colossal meminta untuk tidak terlalu mempedulikan para boneka kelabang, karena meskipun sudah berulang kali ditumbangkan, tapi para kelabang itu teruslah bangkit. Colossal juga telah berhasil membukakan jalan untuk Lo Fang. Sampai pada akhirnya mereka pun telah berhasil masuk lagi ke tempat yang berbeda, di mana itu adalah lorong yang layaknya sebuah labirin. Colossal menyebutnya sebagai bintang gustatori. Lo Fang terpukau karena itu ukuran sama dengan planet biasa. Selain itu ada aura samar-samar yang mendebarkan. Mereka berputar layaknya planet dengan kecepatan konsisten. Tapi ada sebuah pelindung yang menghalangi lokasi bintang gustatori, agar dia itu tidak bisa langsung disentuh.
Colossal mengajak tuannya untuk ke ruang pangkalan agar dapat mendekatinya. Lo Feng yakin betul kalau di depan sana akan lebih banyak bahaya yang menantinya. Tapi semua itu tidak ingin terlalu dirinya pikirkan, karena jika ia mendapatkan harta karun, maka ia harus siap meladeni semua ras untuk mengalahkannya. Keyakinan tuannya membuat Colossal bersemangat. Ia bahkan bersumpah untuk melakukan yang terbaik. Perjalanan pun kembali lagi mereka lakukan, di mana kita dibawa ke sebuah tempat yang mana Lo Feng langsung berhadapan dengan begitu banyak musuh. Ini sangatlah wajar karena Menara Bintang bukanlah tempat yang aman. Jadi tidaklah heran mengapa Lo Feng langsung saja terlibat dari berbagai pertarungan ketika dirinya baru saja tiba. Namun semua itu tidaklah terlalu masalah, terlebih lagi dengan kehadiran Colossal mereka bisa melewatinya. Hal ini pun membuat Mas Bro begitu malu. Di sini Lo Feng juga menghubungi Raja Tianzhen. Pasalnya dia itu juga tengah diserang karena rumor mengatakan bintang Gustave Rio akan muncul. Para penjaga ruang terlarang juga mulai bergerak. Tapi jika hal itu memang benar, maka ruang terlarang akan memindahkan para master dari semua ras untuk berkumpul di satu titik, di mana bintang itu akan muncul. Lo Feng tidaklah memikirkan hal itu. Raja Tianzhen pun meminta Lo Feng untuk selalu berhati-hati. Perjalanan pun kembali lagi mereka lakukan, di mana mereka telah tiba di sebuah tempat yang mana Lo Feng berencana untuk bertemu dengan Raja Tianzhen. Berdasarkan koordinat lokasi mereka ini tidaklah terlalu jauh, tapi ada yang tidak beres kepada Colossal, yang mana setelah Babata cek ternyata Mas Bro ini tengah tertidur, padahal dia sendiri yang mengatakan untuk tidak tertidur. Alhasil Babata pun mulai mengerjainya. Tidak yang mengganggunya, Lo Feng pun menyimpan Mas Bro. Tapi Lo Feng seketika saja dibuat terkejut dari orang-orang ras otomat yang datang ke hadapannya, di mana salah satu dari mereka ada yang mengenali Lo Feng, sebab dia itu telah menghabisi anggota klannya yakni Zizong. Sosok di hadapannya merupakan saudara baik dari Zizong yang bernama Wang Jian. Tapi Lo Feng memintanya untuk langsung saja melakukan pertarungan dengannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana semua kekuatan besar telah berkumpul. Begitu pula dengan Lo Feng yang telah membentuk sebuah aliansi. Karena bagaimanapun pertarungan besar akan dimulai. Terlihat dengan jelas kalau orang-orang kuat dari berbagai ras telah berkumpul dengan satu tujuan. Lo Feng bersama yang lainnya harus bertindak secepat mungkin. Karena jika tidak, mereka itu akan terlambat dalam malah membuat situasi menjadi semakin kacau saja. Selain itu, pertarungan juga telah terjadi di berbagai sisi. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.